kertas semakin nyaman, tapi kami mau lebih. jadikan kau Presiden RI. Presiden detik korupsi dan tak takut oligarki. Kami ingin seorang pemimpin. Kami butuh pemimpin yang adil. Presiden benci korupsi dan tak takut oligarki. Anies Baswedan buat Jakarta Semakin nyaman, tapi kami mau lebih. jadikan kau Presiden RI. Presiden benci korupsi dan tak takut oligarki. Mari berdua Anies Presiden. 2024 Anies Presiden. Anies jadi presiden. Ini wakil presiden. Anies jadi presiden. Ini wakil presiden. Insyaallah, insyaallah. Lalu selanjutnya adalah terkait dengan dokumen. Kami mendapatkan dokumen langsung dari situs Mahkamah Konstitusi yang mulia bahwa kami melihat permohonan perbaikan yang diserahkan oleh pemohon juga tidak ditandatangani oleh baik kuasa hukum pemohon ataupun pemohon itu sendiri. Saya pikir Mahkamah Konstitusi kenapa penting dan perlu kami jaga. Mahkamah Konstitusi adalah role model persidangan, pemeriksaan perkara yang begitu tertib, begitu disiplin dalam berbagai macam konteks, termasuk salah satunya adalah administrasi. Namun kami mendapatkan satu catatan bahwa dokumen ini tidak pernah ditandatangani. Dan ini yang dipublikasikan secara resmi oleh Mahkamah Konstitusi melalui situsnya, yang mulia. Jadi kami berharap ini juga diperiksa. Kami khawatir apabila ternyata dokumen ini tidak pernah ditandatangani sama sekali, maka seharusnya dianggap tidak pernah ada perbaikan permohonan atau bahkan dianggap batal permohonannya, yang mulia. Lalu yang selanjutnya adalah, yang mulia, untuk terlapor 1 sampai dengan terlapor 5, ini yang coba nanti kami kuatkan juga dengan pendapat ahli kaitannya dengan penambahan klausa dalam amar putusan yang kami tidak temukan ada di dalam permohonan, ada di dalam perbaikan permohonan, dan juga di bagian petitum pada khususnya kami tidak temukan itu, di mana ada penambahan klausa yang awalnya diajukan untuk dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah menjadi kepala daerah, kemudian atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, secara tekstual seperti itu. Namun kemudian dikabulkan di dalam amar putusannya adalah dengan menambah klausa atau pernah
sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Kami pikir ini secara gramatikal juga memiliki makna yang berbeda. Secara teknis kami coba mengajukan pertimbangan begini yang mulia. Apabila diajukan pada saat permohonan itu berpengalaman, maka dapat diartikan telah menyelesaikan seluruh periode masa jabatannya 5 tahun dan selesai misalnya di berbagai macam level. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, ini berita menarik ya dari beberapa media ya yang mengatakan bahwa Almas Shakib Biru ya, putra Boyamin Saiman itu ternyata tidak menandatangani dokumen permohonan. Kadang-kadang orang mengatakan gugatan, tapi permohonan yang betul. Dan itu dokumen permohonan perbaikan sepertinya. Dan ini fatal sesungguhnya kalau dia tidak tanda tangani ya. Tapi kita lihat ya karena kan yang menandatangani itu kuasa. Tapi coba kita lihat persisnya ya. Coba kita lihat bagaimana persisnya ya soal tanda tangan itu. Apakah tanda tangan kuasanya atau tanda tangan apa? Coba kita bacakan nih ya. Dari Kompas, sidang MK terungkap gugatan Almas Shakib Biru soal usia capres tak ditandatangani ya. Coba kita lihat. Dari kompas.com dan ada juga dari beberapa media lainnya. Coba kita lihat. Fakta baru terungkap dalam sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) berkaitan dengan putusan MK nomor 90 yang dianggap memuat konflik kepentingan. Dalam sidang pemeriksaan salah satu pelapor, Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), terungkap bahwa dokumen perbaikan permohonan yang dilayangkan pemohon bernama Almas Shakib Biru tersebut tak ditandatangani kuasa hukum maupun Almas sendiri. Oke, dua-duanya ya. Dokumen itu didapatkan PBHI langsung dari situs resmi MK dan dipaparkan di dalam persidangan. Kami berharap ini juga diperiksa. Kami khawatir apabila dokumen ini tidak pernah ditandatangani sama sekali, maka seharusnya dianggap tidak pernah ada perbaikan permohonan atau bahkan batal permohonannya, ungkap Ketua PBHI Julius Ibrani yang terhubung secara daring. Ia menambahkan selama ini MK telah menjadi pionir sekaligus teladan dalam pemeriksaan persidangan yang begitu disiplin termasuk dalam hal tertib administratif. Kami mendapatkan satu catatan, dokumen ini tidak pernah ditandatangani dan ini yang dipublikasikan secara resmi oleh MK melalui situsnya, ucap dia. Sebagai informasi, dugaan pelanggaran kode etik ini mengemuka setelah MK yang diketuai ipar Presiden Joko Widodo, Anwar Usman, mengabulkan gugatan terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden Capres-Cawapres pada Senin lewat putusan yang kontroversial. Dalam putusan nomor 90, MK merumuskan sendiri norma bahwa seorang pejabat yang terpilih melalui pemilu dapat mendaftarkan diri sebagai Capres-Cawapres walaupun tidak memenuhi kriteria usia minimum 40 tahun. Putusan ini memberi tiket untuk putra sulung Jokowi yang juga keponakan Anwar, Gibran Rakabuming Raka, untuk melaju pada Pilpres 2024 dalam usia 36 tahun, berbekal status wali kota Solo yang baru disandangnya 3 tahun kurang. Gibran pun secara aklamasi disepakati Koalisi Indonesia Maju sebagai bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto sejak Minggu 22 Oktober dan telah didaftarkan sebagai bakal capres-cawapres ke KPU RI tanggal 25 Oktober. Anwar membantah dirinya terlibat konflik kepentingan dalam memutus perkara ini meski pendapat berbeda dissenting opinion Hakim Konstitusi yang tak setuju putusan 90 itu mengungkap bagaimana keterlibatan Anwar mengubah sikap MK dalam waktu pendek. Hingga kini MK telah menerima secara resmi 20 aduan terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dari putusan perkara nomor 90. Aduan tersebut bervariasi mulai dari melaporkan Ketua MK Anwar Usman selaku paman Gibran, ada yang memintanya mengundurkan diri, ada yang melaporkan semua hakim konstitusi, ada yang melaporkan hakim yang menyampaikan pendapat berbeda, dan aduan yang mendesak agar segera dibentuk MK-MK. MK menyatakan bakal membacakan putusan paling lambat pada tanggal 7 November 2023
sehari sebelum tenggat pengusulan bakal pasangan capres-cawapres pengganti ke KPU RI. Gimana caranya? Nanti kalau dia memerintahkan untuk sidang lebih lanjut bagaimana coba? MK-MK-nya. Ya, saudara sekalian, mudah-mudahan kalau saya sih berharap bahwa paling tidak Anwar Usman diberhentikan dan hakim-hakim lain juga diberhentikan. Karena hakim-hakim itu tidak independen ya. Termasuk yang dissenting itu. Makanya saya katakan di MK itu cuma 2 saja yang relatively independen. Saldi Isra dan kemudian Soehartoyo. Karena saya menghitungnya itu dari permohonan judicial review presidential threshold kan begitu. Sementara Arief Hidayat dalam konteks ini dia dissenting tapi sesungguhnya dia kan lebih pada pro pada Teguh Umar ya. Hakim-hakim lainnya juga melipir ke sana, melipir ke sini. Kalau Wahidudin Adams ya karena dia mau pensiun makanya dia agak lebih independen sekarang. Sementara 5 hakim lainnya kelihatan pro istananya. Jadi karena itu menurut saya semua hakim ini sudah kehilangan legitimasi. Jadi semua perlu diberhentikan semua. Tapi saya meragukan ya Jimli As-Sidiki dan teman-temannya yang tidak lain juga dekat punya preferensi barangkali ke sosok tertentu dalam pencapresan ini mau memberikan sanksi yang relatif berat kepada hakim-hakim ini karena terus terang hakim-hakim ini tidak memiliki lagi legitimasi, memiliki lagi kredibilitas ya untuk menyidangkan sengketa hasil pemilu ke depan. Karena kelihatan keberpihakan mereka sebagai hakim konstitusi. Itu soalnya ya. Nanti kita lihat bagaimana putusan mereka. Apakah berani? Kalau cuma memperingatkan saja nggak ada gunanya. Oke, sahabat semuanya coba kita lihat. Tapi soal dokumen itu ya gini. Kalau permohonan di MK sobat semuanya ya. Permohonan itu kan bisa ditandatangani oleh yang bersangkutan atau kuasanya. Jadi kalau dia menggunakan kuasa hukum, maka kuasanya yang tanda tangan. Sementara dianya itu tidak perlu tanda tangan. Dia hanya mengeluarkan yang namanya surat surat kuasa ya untuk menjadi kuasa hukum dalam perkara ini. Jadi surat power of attorney ya. Jadi surat kuasa hukum yang khusus ya, surat kuasa khusus. Nah, itu saja yang perlu ditandatangani. Jadi kalau dokumen itu tidak pernah ditandatangani, ya tidak sah dokumen perbaikannya permohonan. Karena setiap permohonan itu harus ditandatangani baik pemohon prinsipalnya atau kuasanya ya. Salah satunya saja. Kalau dia menggunakan kuasa, biasanya kuasa mewakili pemohon prinsipal. Kalau kuasanya 2 ya 2, kuasanya 1 ya 1, kuasanya 10 ya 10 yang tanda tangan. Nah ini aspek administratif untuk menunjukkan bahwa memang dokumen itu ya memang berasal dari kuasa hukum yang bersangkutan, bukan dari orang lain kan begitu. Makanya harus ditandatangani. Coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan hal ini ya. Sebelum nanti kita cari yang anis-anis lagi ya. Bung RH jempol-jempol apa maksudnya. Gugatan belum ditandatangani oleh penggugat, sudah diputus oleh majelis hakim. Gugatan cacat formil dan dianggap tidak pernah ada mutatis mutandis, putusan tersebut juga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan. Tapi paling tidak menurut yang ditemukan oleh PBHI ya. Jadi istilahnya dokumen perbaikan. Jadi gini, waktu permohonan pertama mungkin saja ditandatangani. Tapi begitu dokumen perbaikan ternyata tidak ditandatangani. Itu yang barangkali ditemukan PBHI. Benar atau tidak ya perlu diklarifikasi ke panitra ya. Anwar Usman sudah jelas berbohong dan beralasan dengan mendalihkan agama. Maksudnya biar kelihatan benar dan amanah. Ya itulah biasanya orang kalau lagi ke pojok agama dibawa-bawa. Ijazah palsu. Brebes hadir, semoga semua sehat dan selalu dalam lindungannya. Amin, amin. Bang RH, kok bisa diterima and ditindaklanjuti, wong diteken aja gak kok bisa disidangkan. Ini dah benar-benar peradilan akal-akalan. Ya itulah yang dipersoalkan oleh Arief Hidayat. Karena Arief Hidayat mempersoalkan ya dalam dissentingnya soal
keseriusan pemohon untuk mengajukan permohonan. Kok permohonan yang sudah ditarik kemudian diajukan kembali sehari kemudian tiba-tiba dikabulkan permohonannya, dan rasanya permohonan ini termasuk yang tidak pernah disidangkan dalam pemeriksaan persidangan ya. Jadi sidangnya itu saudara sekalian ada sidang pemeriksaan pendahuluan. Nah itu biasanya semua disidangkan. Ada kemudian sidang perbaikan permohonan, dia disidangkan juga. Nah, kemudian ada sidang pemeriksaan persidangan. Nah, sidang pemeriksaan persidangan ini kadang-kadang tidak pernah dilakukan oleh MK. Lalu sidang putusan. Karena putusan itu baru berlaku kalau dia diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Jadi Almas ini sependek yang saya tahu permohonannya tidak pernah disidangkan dalam pemeriksaan persidangan. Baik dengan memanggil para ahli maupun memanggil saksi, pihak yang terkait dan lain sebagainya. How come kemudian dikabulkan tanpa ada sidang pembuktiannya? Oke, itu yang lucunya ya. Salam perubahan Bung RH. Sepanjang sejarah Indonesia baru kali ini MK berpihak kepada pemohon walau itu keliru ya. Oknum pemuda Solo perusak demo, jangan juga ya. Anwar Usman sekarang gak bisa mengelak lagi dengan ditemukannya perbaikan permohonan yang tidak ditandatangani pemohon maupun kuasa hukumnya. Atau ya, bukan maupun ya, bukan, tidak perlu dua-duanya. Gak aneh rezim ini kan Aontoloyo ya, Sontoloyo maksudnya. Cirebon hadir, Cirebon Anis, Bang RH berharap Bang RH bisa undang EF Saifullah Fattah. Insya Allah ya, kita nanti undang EF Saifullah Fattah. Coba lihat dengan teliti, jangan-jangan itu kopi. Ya itu juga penting ya. Jadi belum tentu juga saudara sekalian apa yang ditemukan PBH itu benar. Tapi jangan lupa itu bisa post factum. Jadi ditandatangani setelah itu. Bisa juga, hati-hati ya. Hati-hati jangan sampai kemudian tanda tangannya post factum. Sehingga ketika nanti panitera dipanggil itu sudah ditandatangani dokumen itu. Nah itu hati-hati juga. Jadi karena itu kita harus mencari kebenaran substantifnya, jangan proseduralnya ya. Kemudian apa lagi ya? Paman bilang jabatan dari Allah ya. Kemudian bikin tipu daya malah dia sendiri yang tertipu. Apa lagi ya? Wah ini menarik nih. Herakleitos 840 sebelum Masehi, filsuf Yunani kuno berkata, tiada yang bertahan kecuali perubahan. Tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Perubahan itu mutlak, itulah perubahan. Oh, Pantare ya. Oke. Apabila Profesor Saldi sudah tidak sebagai hakim MK, Bang RH undang ya. Teng, iya saya undang pastinya. Tidak hanya undang tapi undang makan juga. Saldi Isra adalah sahabat saya seperti sudah keluarga, tetapi begitu dia menjadi hakim konstitusi saya kehilangan sahabat dan kehilangan keluarga. Kenapa? Ya itulah untuk menghargai independensi seseorang. Saya tidak pernah tanya dan minta bocoran-bocoran, no, sama sekali tidak ya. Tuh, kalau pakai stand up comedy hanya orang-orang lemah yang minta bocoran. Kalau saya no. Karena kita tidak ingin mengganggu kinerja dia sebagai hakim konstitusi dan sama sekali kita tidak mendapatkan keuntungan apapun ya. Gitu. Malah ketika ada teman yang di sana, tidak pernah lagi saya diundang oleh Mahkamah Konstitusi dalam kegiatan apapun. You can imagine ya kan? Kenapa? Ya karena tadi mungkin sudah dianggap sebagai orang yang sering mengkritik, berseberangan jalan ya. Karena ya kalau misalnya mayoritas Mahkamah Konstitusi mengendorse pemerintahan Presiden Jokowi, maka ya RH sudah pasti dianggap sebagai orang yang tidak perlu diundang. Ya. Oke, itu saja Sobat Era sekalian. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita akan lanjutkan dengan isu lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.